Nenek saat mengambil bakpao, sengaja menjatuhkan satu bakpao ke lantai. Anak laki-laki yang kelaparan 3 hari itu melihatnya. Dengan sopan mengambil bakpao itu, lalu bertanya pada nenek, apakah mereka masih mau bakpao ini? Nenek cepat-cepat berpura-pura tidak sabar, mengusir anak laki-laki itu pergi. Anak laki-laki itu segera mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Namun saat bakpao masuk mulutnya, dia tiba-tiba ragu, karena ibunya juga sudah 3 hari tidak makan. Dia pun berbalik dan berlari kembali ke penjara, memberikan satu-satunya bakpao itu kepada ibunya. Lalu dengan sopan berkata dia baru saja makan. Hari itu anak laki-laki itu seperti biasa mencari makanan. Melihat pengumuman di dinding, dia penasaran dan bertanya pada orang-orang. Tapi saat mengetahui ibunya akan dieksekusi besok karena menjual garam ilegal, anak laki-laki itu langsung terpaku. Dia segera memohon pada penjaga pintu. Penjaga mengatakan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya adalah raja. Anak laki-laki itu mendengar dan langsung berlari mengejar raja. Saat itu raja kebetulan sedang keluar untuk berlibur. Tiba-tiba melihat anak laki-laki itu memeluk kakinya. Raja karena penasaran, membawa anak itu masuk ke villa untuk bertanya. Saat mengetahui ibu anak itu melakukan kejahatan garam ilegal, permaisuri wajahnya berubah drastis. Dia langsung berkata ibu anak itu sudah mengaku bersalah. Tidak mungkin kasusnya dibuka kembali. Anak laki-laki itu buru-buru menjelaskan, ibu bukan orang seperti itu. Tapi karena tidak ada bukti, tidak ada yang mempercayainya. Tiba-tiba anak laki-laki itu memperhatikan. Raja memegang jepit rambut kayu yang persis sama dengan miliknya. Dia segera berkata, jepit rambut ibunya ada bunga plum tambahan. Raja terkejut mendengarnya. Ternyata bertahun-tahun lalu saat bepergian, Raja secara tidak sengaja bertemu ibu anak itu. Tidak lama kemudian mereka saling jatuh cinta. Saat Raja ingin mengungkap identitas dan menikahinya, ibu anak itu tiba-tiba meminta putus. Karena Raja hanya seorang sarjana miskin yang tidak pantas untuknya. Raja sangat sedih. Padahal ibu anak itu hanya takut membahayakan Raja. Setelah dipenjara, dia tahu hidupnya tidak lama. Lalu menyerahkan satu-satunya tanda kasih pada anak laki-laki itu. Kini melihat jepit rambut yang sama, Raja tentu sangat senang. Namun anak laki-laki itu tiba-tiba menyadari, jepit rambutnya hilang. Meski dicari kemana-mana tetap tidak ketemu. Raja langsung marah. Mengira ada orang sengaja menipu anak laki-laki itu. Langsung memerintahkan anak laki-laki itu diusir. Anak laki-laki itu tak punya pilihan. Hanya bisa menangis kembali ke penjara. Bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ibunya. Saat itu pamannya yang menjebak mereka datang ke penjara. Langsung mengancam ibu anak itu agar menyerahkan surat tanah. Melihat ibunya dihina, anak laki-laki itu langsung marah dan melawan pamannya. Kemudian menunjukkan dia tahu di mana surat tanah itu. Saat pamannya tahu anak itu yang mengambilnya, segera memerintahkan membawa alat hukuman kepala harimau. Di sisi lain, seorang pelayan tiba-tiba datang melapor, mengatakan menemukan jepit rambut di halaman belakang, mengira milik Raja. Raja melihatnya langsung terkejut, karena jepit rambut itu persis sama seperti yang pernah dia berikan pada ibu anak itu. Dia segera memberitahu permaisuri. Mungkin anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Permaisuri langsung memerintahkan pencarian penuh. Raja teringat perkataan anak itu, lalu segera menarik permaisuri ke penjara. Saat itu di penjara, ibu anak laki-laki itu dengan sedih memohon pamannya melepaskan anaknya. Meminta anak laki-laki itu mengatakan lokasi surat tanah. Namun anak laki-laki itu tetap diam. Pamannya marah besar, langsung bersiap menghukumnya. Tapi tepat di saat genting itu, Raja muncul.